makasih udah diingetin. Aku juga kelupaan lagi. Makasih. Oke. Aku ulang tadi, sorry banget ini yang uh, aku baru record, aku juga kelupaan tadi. Jadi kita hari ini bakal belajar persamaan kuadrat, dan tadi ini ada definisinya sama bentuk awalnya kayak gini. Nah, ini pasti bentuknya kayak gini ya. Yang bentuk dasar gitu, bentuk umum. Dia pasti kayak gini. Jadi ada di sini dia koefisien. Ini juga jatuhnya koefisien guys gitu. Z min Q. Kalaupun ini K, ini misalnya H gitu. Pokoknya tetap termasuk koefisien, tetap angka. Terus ini pasti konstanta gitu. Dia bentuk basicnya kayak gini. Nah, terus biasanya persamaan kuadrat ini kita bakal faktorisasi. Kita bakal nyari faktor-faktornya. Nah, di sini faktorisasi adalah penjumlahan suku aljabar menjadi bentuk perkalian faktornya. Jika kamu... Oke, bentar ya guys. Oke. Nah, jadi faktorisasi ini buat nyari akar-akarnya si persamaan kuadrat ini. Nah, kalau bentuknya ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, nah b ini adalah hasil penjumlahan antara suku ke satu. Ini bahasanya bukan suku sih sebenarnya, akar ke satu dan kedua. Ini juga hasil perkalian gitu. Jadi si C ini hasil perkalian dan si B ini hasil perkalian. Nah, gimana tuh Kak? Kok bisa kayak gitu? Kita bisa lihat contohnya di sini. Lihat ya. X kuadrat plus 5x plus 6 sama 0. Nah, kalau kamu udah faktorin, dia bakal bentuknya kayak gini. X plus 3 sama X plus 2 dikali. Jadi sebenarnya emang kayak bentuk dasar ini tuh hasil perkalian dari dua persamaan dua persamaan gitu. Nah, kalau misalnya kita coba kali ini, kalian udah pada tahu perkalian pelangi kan? Yang terus ini yang kesini gitu. Nah, X kali X, ulang, sorry. X kali X, X kuadrat. X kali 2 plus 2X. Ingat ya, tandanya positif semua di sini. Terus 3 kali X, 3X. Dan 3 kali 2, 6. Gitu kan ya? X kuadrat. 2 tambah 3 berapa? 5X plus 6. Ya, sama ya bentuknya ya. Nah, makanya berarti bisa kita simpulin bahwa emang kalau kedua ini, X plus 3 sama X plus 2, kalau dikaliin hasilnya bakal ini. Berarti ini adalah faktor dari ini. Nah, akarnya, sorry aku mau dulu deh. Akarnya itu tinggal gini aja, kan X plus 3 sama dengan 0. X, mana sih? X plus 3 sama dengan 0 sama X. Nah, berarti kan dia pindah ruas ya. Kenapa dia minus? Jadi gini, karena dia pindah plus, kalau pindah ruas jadi min 3. Gitu. Ini juga sama, kayak X plus 2 sama dengan 0, pindah ruas jadi min 2. Gitu. Berarti akarnya adalah X min 3 atau X min 2. Tuh. Nah, kalau buat bentuk yang kayak gini nih, yang nggak ada tengahnya, dia biasanya bentuk kuadrat gitu. Jadi kayak misalnya entah itu 2 kuadrat, atau 3 kuadrat, atau 4 kuadrat gitu. 2 kuadrat berapa? 4. 3 kuadrat, 9. 4 kuadrat, 16. 16. Pintar. Nah, makanya pas kita kali, ini nanti bakal X kuadrat, ini min 3X, ini plus 3X, ya ini ke sini, terus nanti ini ke sini, ini ke sini, terus min 3 kali 3 min 9. Nah, min 3x sama 3 ini kan bakal habis ya, jadi 0 ya. Jadi tinggal sisanya itu tinggal si x kuadrat sama min 9 doang. Nah, makanya kalau emang bentuknya kuadrat begini, kalau yang tengahnya nggak ada nih, kayak nggak ada si yang cuman x1 doang, dia pasti bentuknya angkanya sama dan plus minus gitu. Ini angkanya emang cakep banget. Biasanya biasa baik ini angkanya. Ini tuh contoh-contoh angka baik, guys. Biasanya tuh ada yang aneh-aneh. Nah, aku mau ngasih tahu kalian cara faktorin yang mungkin kalian pernah dengar atau pernah lihat, cuman ini berguna banget. Karena ini aku juga belajar, gak di sekolah sih, diajarin kayak di tempat lain gitu. Jadi,
ada yang namanya kali silang. Ini kalian perhatiin ya. Ini soalnya sangat membantu, sangat memudahkan gitu. Aku kasih contoh, ini ada persamaan x kuadrat plus, aku garisin dulu deh. Sorry, bentar. Kita garisin dulu, biar nggak campur. Oke, ini namanya faktorisasi kali silang. Misalnya ada persamaan kuadrat x kuadrat plus 4x plus 4. Gampang ya, ini angkanya bagus ya. Nah, jadi kan yang tadi udah dijelasin, kalau yang si 4x ini hasil penjumlahan, dan si 4-nya ini hasil perkalian kan. Cuman kita bingung kan, angkanya tuh apa sih yang ngejumlahin dan ngekaliin. Nah, kita bisa ngebayangin pakai bentuk silang gini. Ini adalah, jadi yang di sini tuh ada hasil kali ini, yang di sini hasil kali ini, gitu. Nah, kan kalau yang si x kuadrat ini berarti kan dia tandanya berarti dia satu kan, koefisiennya satu kan, cuman emang nggak ditulis aja. Nah, perkalian yang hasilin satu tuh apa? 1 dikali 1, ya kan? Kalau yang 4 ini, berarti dia ada 2 opsi nih, ada 2 kali 2, sama satu lagi ada 4 kali 1 kan. Nah, kita bisa nyoba, ini emang bakal nyoba-nyoba, cuman kalian lebih gampang biar nggak usah kayak manual gitu, karena lebih susah kalau manual. Kalau misalnya 4 kali 1, nah caranya gimana? Kita bisa ini dikali silang nih, benar dikali silang kan? Gini kan. Ini dikali 1 kali 1, dikali silang 1. 1 kali 4, dikali silang 4. Gitu kan. Nah, ini karena tandanya positif semua, berarti pasti di sini positif. Gitu. Berarti 1 tambah 1 kan. Berarti 5. Sedangkan di sini tengahnya enggak 5. Gitu. Jadi yang kayak hasil si silangnya ini saat dijumlahin atau dikurang itu bakal sama kayak yang di sini. Gitu. Nah, berarti kan salah nih. Berarti akarnya bukan 4 atau 1. Coba kita ganti ke 2. Kalau pakai 2, berarti gimana nih? 2 kali 1, 2. Tambah 2 kali 1, 2. 4. Nah, kelihatan kan? Berarti akarnya itu yang ini. Hasil faktorisasinya tuh ini. Satunya jadi koefisiennya si X kan. Berarti kalau X dibagi 2, diakarin, berarti akan jadi X plus 2 sama X plus 2 gitu. Ngerti nggak? Atau aku kecepatan? Ngerti, Kak. Ngerti, Kak. Kak, boleh tolong dijelasin lagi nggak? Oke, boleh. Ini aku coba pakai contoh lain ya, yang agak lebih susah. Ini kalian mau SS dulu nggak? Sebelum aku hapus. Boleh di screenshot dulu nih mungkin. Mau nanya, Kak. Iya, kenapa? Apa Kalau di koefisien depannya itu, angka depannya itu min itu gimana? Buat yang minus ya? Di faktorinnya? Ya, bukan gitu. Misalkan ini min 3x pangkat 2 plus berapa itu? Min 3. Depannya itu. Gimana? Nah ya, selanjutnya apa deh bebas angkanya? Min 3x, berapa ya angkanya? Misalnya 6 x plus 9. Bisa nggak sih? 3x plus berapa ya? Bentar. 31. 6. Oke, min 3. Min 3x plus 6. Misalnya gini ya, angkanya ya. Ini kan angkanya agak jelas nih. Ada berarti minus, sorry. Ya. Coba aku kasih contoh faktorinya ya. Ini sebenarnya tadi aku udah bikin pakai faktorin, tinggal dibalik doang. Oke, misalnya bentuknya gini. Min 3x kuadrat, min 3x plus 6. Sebenarnya kalian ada dua, bisa dikeluarin dulu minusnya di depannya nih. Bisa dibikin bentuk kayak gini dulu. 3x kuadrat plus 3x min 6. Ini kan langsung dikeluarin dulu ya minusnya. Jadi yang jadi positif min 6. Atau kalian bisa langsung faktorin juga. Cuman kalau aku sih lebih suka dikeluarin gini biar kalau angkanya aneh kayak kalian bisa kebayang bentuk asli gimana. Cuman kalau kalian keluarin sama nggak keluarin hasilnya bakal sama gitu. Jadi cuman emang lebih nyamannya kalian aja gimana.
Oke, ini aku coba kasih kalau misalnya kita nggak keluarin dulu ya. Kalau kita nggak keluarin, oke. Min 3. Min 3 itu berapa kali berapa? Min 3 kali 1 doang kan? Atau 3 kali, aku tulis aja. 3 kali min 1 atau min 3 kali 1. Kita nggak tahu kan yang mana. Dan kalau 6 bisa 6 kali 1. Ini karena positif bisa min. Atau nggak usah pakai tanda dulu deh. Tanda tuh sebenarnya belakangan aja sih. Nanti aja. Pas udah mau hasil silangnya. Bisa 6 kali 1, bisa 3 kali 2. Kita bikin silang. Serat, serat. Nah, berarti kan ini maksudnya cuma 3 kali 1 doang ya untuk angka. 3 sama 1. Ini misalnya coba kita masukin 6 sama 1 di sini nih. Ini tuh posisinya bisa atas, bisa bawah gitu loh. Jadi kayak bisa di sini. Tuh, kayak bisa di sini. Gitu. Tergantung konfigurasinya aja. Makanya emang harus nyoba-nyoba gitu. Jadi kita taruh what if di sini aja. Nah, misal kalau 6 di sini. Ini kan 3. Sorry. Oh, oke. Berarti 3 sama 6. Nah, tadi kan di sini si ininya minus ya. Depannya minus ya. Berarti kita bisa naruh minus entah di sini atau di sini. Nah, kalau misalnya di sini min 3, ini kan masih positif berarti. Plus, bisa minus juga sih, bisa double negatif. Tapi gak apa-apa, kita anggap plus dulu. Bisa. Oh, sorry. Oh, gini sih guys, sebenarnya, sorry. Aku untuk kalau nggak difaktorin, kayaknya bakal lebih susah deh. Karena tadi aku baru kepikiran bisa salah kayak gitu juga. Ini aku bisa salah nih. Kenapa? Karena kalau min 3, tengahnya minus, itu harus si dianya itu, sorry, harus min ketemu min. Karena kan kayak nanti pas dijumlahin, dia misalnya min 3, min berapa ya? Kalau misalnya contohnya dia min 6 nih. Min 3, min 3. Baru kan. Berarti dia minus-minus kan. Pas dikali, jadinya plus gitu. Jadi emang kalau bisa banget, dikeluarin dulu minusnya. Jangan langsung kayak gini. Ini salah. Tadi aku contohnya salah. Oke. Berarti ini contoh yang salah. Jangan diikutin. Berarti kalian emang harus ngeluarin minusnya dulu aja sih. Kalau mau pakai cara ini ya. Kalau kalian mau pakai cara yang langsung difaktorin kayak gini nih, cari plus minusnya pakai otak, nggak apa-apa mungkin nggak dikeluarin. Oke, kalau kita keluarin minusnya dulu, bakal kayak gini. 3x kuadrat plus 3x min 6. Nah, berarti nanti kan akarnya ini kan 31, ini 61 atau 32. Nah, ini minusnya bisa salah satunya harus minus. Salah satunya harus minus gitu. Nah, pas kita bikin, bang, 31 positif dua-duanya kan, masih positif. Ini kalau kita naruh 6 di sini, minusnya kan bisa di antara 6 atau di 1 ya. Nah, berarti kalau misalnya minusnya di 6, berarti nanti 3 plus 3, ini kan positifnya. Plus 3 sama min 6. Min 3. Nah, beda kan? Ini min 3, ini 3. Berarti posisi minusnya bukan di sini. Coba kalau kita taruh di min 1. Kalau minusnya di 1, berarti nanti kan 6 plus 6 nih dikali 1 kali 6 sama min 3. Berarti kan ya. 6 dikurang 3, 3. Positif kan ini? Nah, berarti ini benar. Gitu ya. Ini benar ya berarti. 3x plus 6 sama satu lagi x min 1. Gitu. Ini berarti faktornya. Kalau kalian mau nyari akarnya, berarti kan x nanti nih pindah ruas jadi minus. Jadi 6 per 3. 6 per 3 itu berarti 2 ya. 6 bagi 3 kan. Min 2. Terus satu lagi berarti 1. Gitu guys. Berarti faktor dari ini adalah min 2 sama 1. Nah, sebenarnya kalau kalian mau lebih gampang lagi, ini tuh kalian bisa keluarin angka 3-nya juga. Gini. Mau kalian keluarin min 3, langsung aja jadikan x kuadrat plus x min 2. Nah, lebih gampang lagi kan ngefaktorinnya.
Gak usah pakai 36 angkanya jadi kecil. Jadi sebenarnya akan lebih baik kalau kalian coba dikeluarin dulu nih yang bisa kalian keluarin, baru di faktorin gitu. Oke, sampai sini ada yang mau nanya dulu nggak? Atau ada yang mau pakai contoh lain? Boleh pakai contoh lain nggak, Kak? Oke, Kak, ya, itu berarti jawabannya apa, Kak? yang mana? Jadi yang tadi Yang ini. Yang ini? katanya nih waktu itu kan aku diskusi ya bareng teman. Terus kalau yang ada minus itu depannya bilangannya itu dikali -1 gitu bisa nggak, Kak? Bisa banget. Ini cuman metode sama aja sih sebenarnya. Kalau kamu kayak kalau aku bahasanya ngeluarin minusnya gitu. Kalau dikali minus 1 sama aja. Soalnya kan angka yang di depan ini nih, pas kalian udah keluarin, udah di luar kurung, ini nggak akan relevan gitu. Dia nggak akan dipakai. Kayak ya udah ini nggak usah dianggap min 3-nya gitu. Minusnya juga nggak usah dianggap gitu. Kalau kalian dikali -1 kan, misalnya kita kali, aduh maaf ya jelek banget. Wih. Kalau kita kali ini -1, kali -1 sama aja kan, jadi -3x kali -1 3x. -3x kali -1 plus 3x. Ini juga jadi -6. Sama aja kan kayak tadi. Cuman bedanya dia depannya ada minus tadi kan. Tadi kan kayak gini. Gitu. Intinya adalah kalau depannya minus, coba ilangin depannya gitu. Kayak coba depannya bikin positif. Sorry bahasanya. Coba dibikin depannya jadi positif. Dan kalau emang masih jadi dibagi, gitu, masih ada kelipatannya sama, ini kan bisa dibagi 3. Yang tadi aku bilang x kuadrat plus x min 2. Nah, ini bentuk dasarnya. Gitu. Biar kalian pas faktorin gampang. Gitu. Oke, ada lagi yang mau nanya? Bisa kasih ulang nggak, Kak? Jelasin ulang gitu. Oke, contoh lain ya. Ya, contoh lain. Ya, fokus dulu. Kalian kalau di sekolah lagi belajar apa guys yang sekarang? Materinya. Persamaan kuadrat. Aku udah Kuadrat. sampai notasi ilmiah sih, Kak. Yalah, atas ilmiah. Sama persamaan kuadrat juga. Oke, berarti pas materinya. Misalnya angka apa ya yang jelek? Belakangnya 42. Kenapa aku suka 42? Atau terus ini min x. Begini deh, min x sama x kuadrat gitu kali ya. Ini masih contohnya masih gampang. Oke. Ini aku cobainnya pakai cara yang kali silang lagi ya, kayak yang tadi. Kita bikin silang, jebret. Nah, ini 1, koefisiennya berarti kan cuma 1 kali 1. Ya kan? Taruh 1. Nah, 42 ini akar apa aja? Akar 42. Ada 1 kali 21, ada 14 kali 3 ya? Iya, 14 kali, salah. 1 kali 1. Salah, sorry. 1 kali 42, 2 kali 21, ada 3 kali 14. Bisa dibagi 4 nggak sih? Enggak bisa. Ada 6 kali 7. Nah, ini ya. Nah, di sini positif kan ya? Positif. Berarti, nah kalau kayak tadi aku udah bilang, kalau misalnya dia tengahnya negatif, tapi belakangnya positif, pasti akarnya di sini minus sama minus. Gitu. Kenapa? Karena pas kalau dijumlahin, pasti dia akan tetap negatif, tapi pas dikaliin akan positif. Gitu. Kalau misalnya aku ganti, kalau misalnya ininya positif, terus ini negatif, berarti ini salah satu akarnya ada yang minus, ada yang positif. Sama halnya kalau misalnya kayak gini. Ini pasti ada yang satu minus, ada yang positif. Kalau positif semua, pasti akarnya positif semua. Gitu. Ini biar kayak kalian gampang nebak-nebaknya. Aku tulis kali ya. Bentar di sini. Kalau misalnya, nanti aja deh sekalian abis aku ngirim materinya biar cepat. Oke, jadi
Nah, ini kan karena dia positif plus negatif, pasti min-min ya akarnya. Nah, kalau coba 1, 4, 2. Berarti min 42, min 1. Berarti min 43. Jauh ya. Ini kan kita, ininya min 1. Beda, berarti salah. Oh, tunggu guys, aku salah naruh angka. Berarti harusnya jawabannya bukan min 1 ke sini. Berarti min 13. Oke, terus kalau misalnya 2 sama 21, min 21, min 2. Min 23 kan? Salah nih, beda nih 13, 23. Walaupun sama-sama negatif, tapi angkanya beda. Oke, berarti bukan ini. Kita coba lagi 3 sama 14. Gitu. Min 3, min 14, min 17. Kurang masih jauh. Salah kan? Nah, terakhir kita coba lagi. Kalau misalnya min 6 sama min 7. Berarti ini kali seret. Min 6, ini dikali seret. Ini sebenarnya yang di sini dikali gitu ya guys, jangan lupa. Min 7 dikali min 6. Salah. Min 7 kali 1 ditambah min 6 kali 1. Sebenarnya gini sih, kayak min 6 plus min 7. Jadi kan min 7 min 6. Ya, berarti 6 tambah 7 min 13. Sama kan? Nah, berarti dapat nih. Ini kita jadiin faktornya. Berarti X min 6 sama X min 7. Gitu deh. Nanti kalau ditanyain, apakah faktornya? Apakah akar-akarnya? Kayak tadi tinggal min 6 sama dengan 0, berarti X sama dengan 6. Gitu. Dan juga X min 7, berarti X-nya sama dengan 7. Gitu. Jadi, harus lihat tanda-tandanya juga gitu sih. Yang tanda ini apa gitu. Kalau masalah tadi yang depannya negatif, jangan lupa dikeluarin dulu. Gitu sih. Oke. Ada yang mau nanya lagi atau kayak masih bingung? Enggak, Kak. Udah ngerti. Oke, kita lanjut kali ya ke cara berikutnya. Iya, Kak, lanjut. Sip. Nah, yang kedua ada yang namanya melengkapkan kuadrat sempurna. Oh, ini aku belakangan aja deh. Aku ajarin yang dulu. Yang rumus ABC. Ini mungkin kalian udah tahu, udah sering pakai juga nih. Aku ada lagu buat ngafalin. Ini temen aku ngulang-ngulang terus sampai aku hafal sendiri. Kalau misalnya kalian susah ngafalinnya, ini kayak gini. Jangan ketawain ya. Min B plus minus akar B kuadrat min 4 AC dibagi 2 A dibagi. Kayak apa sih nama lagunya? Hafalinnya gitu aja guys. Itu teman aku beneran tadinya nggak hafal terus dia ulang-ulang terus sampai hafal, dia langsung dapat nilai bagus. Jadi rumusnya ini seperti yang di sini. Min B plus minus akar B kuadrat min 4 AC dibagi 2A gitu ya rumusnya ya. Oh iya, potong bebek angsa. Benar-benar. Ini cara lain selain kalian tuh ini. Ada 3 cara kok. Ini, faktorisasi, lengkapkan rumus ABC. Biasanya sebenarnya rumus ABC ini kan kayak angkanya jelek buat gitu kan. Kayak aduh ada akar-akar. Ini kalau kalian emang udah pakai faktorisasi biasa gini nggak ketemu, dan pakai melengkapkan kuadrat sempurna nggak ketemu, kita pakainya ini dulu rumus ABC. Cuman nanti aku ngebahas ABC dulu karena yang ini ada hubungan sama yang lainnya. Oke, nah ini ada contohnya ya. Tentukan akar persamaan X kuadrat min 4X min 5 sama dengan 0. Jadi kita tahu di sini A-nya itu 1, ya kan koefisiennya 1. 1, B-nya min 4. Jangan lupa tanda ya, min 4 sama C-nya min 5. Tinggal kita masukin ke rumus. Nah, tinggal masukin ke rumus. Ini sebenarnya tinggal masukin rumus aja sih. Kalian hafalin nih. Min B, min 4. Terus plus akar. Bisa lah kalian gitu. 5 sama ini. Nah, jadi kalau akar kan ada 2 ya. Pasti ada, kalau persamaan kuadrat pasti akar ada 2. Rumus ABC ini, cara ngebedain akar ini ada di plus minusnya. Gitu. Jadi 1 bakal kita pakai plus, bakal kita pakai si plusnya, dan 1 lagi bakal kita pakai minusnya. Gitu. Kalian sebenarnya nggak usah nulis 2 kali gini, bisa aja nulisnya langsung kayak di akhir, plus minus, baru nanti di akar sama dengan gitu.
4 min akar 36,2 berarti berapa sih? 4 ya, minus min 1 sama akar itu lagi gitu. Jadi kayak kerjain sekali aja sebenarnya nih. Yang ini nggak usah. Cuman tulis plus minus gitu. Nanti pas udah dibentuk akhir gini, udah paling sederhana, baru kalian hasilin gitu. Dan bentuk plus minus ini sangat-sangat wajar kalau angkanya jelek gitu. Kayak kalau emang hasilnya ketemunya 5 plus akar 31 gitu, plus 162. Nggak apa-apa, ini tuh wajar. 5 min. Pasti akan ada 2 gini. Karena emang berarti si persamaan kuadrat ini akarnya nggak bulat gitu, akarnya nggak jelas gitu. Jadi emang bakal wajar kalau misalnya angkanya ketemunya jelek. Oke, ada yang mau ditanyain dulu tentang rumus ABC? Kak, Ya. itu dapat 36 dari mana? Oke, 36 ini kamu dapat dari dalam kurungnya, dalam akarnya ini ya. Sorry. Nah, kan ada si B kuadrat min 4AC. Ini kalian harus hafalin banget loh, B kuadrat min 4AC. Ini bakal berguna banget. B kuadrat min 4AC. Kamu masukin di sini kan kita tahu tadi A-nya 1, B-nya min 4, C-nya min 5 ya. Nah, yang di dalam akar itu kan ada si B kuadrat min 4AC. Aku tulis ini, B kuadrat min 4AC. Oke, B-nya siapa? Min 4. Min 4 kita kuadratin. Kita minusin sama 4 nih. 4 dikali A berapa? 1. Dikali 1 dikali C-nya berapa? Min 4. Oke. Nah, 4 kuadrat berapa, guys? Kak, C-nya itu min 5, Kak. C-nya min 5. 5 ya? Oke, thank you. Aku lagi nggak fokus nih ya. Oke, 4 kuadrat berarti 16. Minus kita 4 kali, 1 nggak usah dianggap ya. Kali min 5 itu. Nah, berarti kan ini min 20, min ketemu min jadi plus kan. 16 plus 20. Berarti 36. Tereng. Itu. Ada yang mau tanya lagi? Makasih. Ya, oke, sama-sama. Ada yang masih bingung lagi? Gitu. Jadi kalian emang ini tinggal masukin ke rumusnya aja sih. Nggak usah mikir kayak tadi. Tadi kan agak ribet gitu ya. Nah, gitu. Sebenarnya emang kalau mau aman langsung masukin ke sini, cuman agak ribetnya kalian mager aja satu-satu gitu dan sedikit makan waktu. Oke, ada yang mau nilai nggak? Kalau nggak aku langsung lanjut ke yang ketiga nih. Lanjut aja, Kak. Oke, sip. Lanjut Kak. Lanjut ya ke kuadrat sempurna. Oke, ini bentuk kuadrat sempurna. Kenapa kuadrat sempurna? Karena ya gini, dia pasti bentuknya jadi kuadrat. Terus ini ada di luarnya gitu. Sebenarnya kalau bentuk kalian bakal sering lihat juga gini sih. Salah. X plus P kuadrat min Q gitu. Sebenarnya tinggal pindah ruas aja ya. Tinggal dipindahin ruas ke sini. Gitu. Nah, kenapa kuadrat sempurna ini penting? Kalian kalau buat grafik, kalau bikin grafik ini tinggal pakai si ini lagi, tinggal pakai P sama Q, bakal ketahuan titik puncak. Kalau SMP tuh belajar grafik gak sih? Belajar Kak. Belajar. Oke, nah kalau kalian bentuk ke grafik, aku saranin banget kalian bikin dulu ke bentuk ini. Jadi emang si x kuadrat ax kuadrat plus bx plus c itu bisa diubah ke si bentuk kuadrat sempurna ini. Nah, oke. Kita misalnya, nanya, Kak. Ya, kenapa? Kalau jawaban akarnya itu kebalik itu bisa nggak, Kak? Maksudnya kayak sama aja kan? Kebalik Misalkan, gimana tuh? Misalkan kayak ini, X1-nya itu 2, terus X2-nya itu 3. Nah, jawaban aku tuh beda sama jawaban guru. Kalau jawaban aku tuh X1 sama dengan 3, terus X2-nya juga sama dengan 2. Sama kok, harusnya dibenerin sih. Harusnya dibenerin ya? Harusnya bener kok. Maksudnya nggak harus urutan gitu. Karena kan yang penting faktornya ada 2 itu. Gitu. Oke, makasih. Ya, hati-hati di minusnya aja sih, jangan sampai kebalik gitu. Kadang tuh suka sulit di situnya. Oke. Nah, misalnya kasih contoh si ini dulu ya. Si ini. Ini kenapa? Beginian. Nggak usah dianggap. Teng. Kita bakal pakai si 8x kuadrat plus 8x plus 6 sama dengan 0. Oke, pindahin 6 ke ruas ini. Jadi gini ya.
X kuadrat plus 8X min 6. Oh ya, ini kalau misalnya guru kalian jahil, bisa aja dia bentuk jawabannya kayak gini. X plus P sama dengan akar Q. Ngerti nggak kenapa kayak gini? Karena itu perkaliannya pindah ruas ya, Kak? Yes, ini diakarin gitu. Jadi kan ini kan kalau kalian buka nih, sebenarnya tinggal kayak ilangin akarnya, tinggal dihilangin pangkatnya jadi sangat satu. Nah dia bakal jadi Q gitu. Jadi diakarin bentuknya. Jadi kayak dibalik gitu lah. Gitu. Tapi ini biasanya jarang sih. Cuman siapa tahu guru kalian jahil aja gitu. Jadi bakal kayak gitu. Itu juga bener sama aja. Tapi nggak mungkin deh. Nggak mungkin, cuma siapa aja. Oke, lanjut. Nah, jadi kalau misalnya udah kayak gini, 8X kuadrat plus 8X min 6. Nah, ini sebenarnya agak sedikit berpikir. Sebenarnya ada rumusnya deh. Bentar, aku cari di Google rumus. Ini kenapa nggak dimasukin ini dulu ya? Rumus kuadrat sempurna. Oke, nih rumusnya itu kalau misalnya bentuk AX kuadrat plus BX plus C sama 0, jadi kayak kalian tuh dibagi dulu semuanya sama A gitu ya. Kayak jadi A per AX kuadrat plus B per AX. Ini C-nya dipindahin ruas jadi di sini ya. Ini C per A. Gitu. Cuman most case, kebanyakan kasus biasa A-nya nih 1. Jadi kalian santai aja sebenarnya gitu. Nah, kalau misalnya kayak gini, kalian nanti bikin pokoknya satu jadi habis coret-coret X kuadrat plus B per AX. Nah, di sini kalian harus nambahin si C barunya gitu loh, kayak tambahin C baru. Dan dia bakal bentuknya kayak gini, setengah kali B per A. B per A, iya benar. Setengah B per A. Terus nanti di sini juga di min C per A-nya tambahin si ininya gini. Setengah B per A. Nah, nanti kalau udahan, dia pasti bakal bentuknya, ini kan jadi kan gini ya, X kuadrat plus BAX plus B kuadrat, nggak usah dikuadrat dulu aja. B per 2A kuadrat. Ininya min C per A. B C per A. Terus B per 2A kuadrat. Oh, ada plus, sorry. Nah, nanti kalau misalnya kayak kalian udah dapat, misalkan kayak udah bentuk kayak gini nih. Nah, kalian bisa kayak pakai faktorisasi lagi, kayak difaktorin lagi nih si ini, sampai bentuknya nanti jadi kayak X. Ini anggap saja ya, anggap kayak si ininya tuh jadi P, X plus P kuadrat min Q gitu, atau plus Q gitu. Jadi kayak pokoknya abis cara ribet ini sebenarnya kan karena angkanya emang agak aneh aja gitu ya. Bukan angka, emang kayak contohnya tuh sebenarnya kayak gini. Cuman pas kalian udah aplikasiin, pasti nggak akan kerasa seribet ini sih. Ini pokoknya bentuk akhirnya tuh kayak gini, kayak yang tadi kan, yang kayak si contoh ini ya. Sebelah Q gitu. Oke. Ini sebenarnya cara mikirnya aja kayak gini. Jadi bakal dibagi A, terus B per 2 dibagi 2 ya, jangan lupa. Terus ini juga ditambahin, jadi kayak ditambahin 2 ruas ya, si ini setengah B per A ini, tambahin ke ruas kiri, sama ditambahin ke ruas kanan. Ini yang coret-coret boleh tolong, jangan coret-coret dulu ya, takut ngeganggu teman-teman. Oke. Nah, nanti bakal kalian buka, terus bentuknya kayak gini. Kalau misalnya kita kasih contoh, ini kan kayak gini ya. Nah, 16 ini tuh bentuk sih setengah B per A kuadrat.
16. Kalau kalian cari, ini kan berarti kalau B per 2A kuadrat ya. Ini. B-nya berarti kan tadi 8. 8 per 2. A-nya 1 kuadrat. Gitu kan? A kali 1. 8 bagi 2, 4 kuadrat. 16. Gitu. Kenapa kita dapat 16 tuh kayak gitu. Nah, terus kalau udah dapat bentuk kayak gini, nanti kalian kayak aku tadi bilang, kalian bakal diakarin. Gitu. Jadi kayak yang tadi sebenarnya caranya. Cuman ini gak usah mikir sih, karena pasti bentuknya kuadrat. Kayak entah itu X plus 3 kuadrat, atau itu X plus 29 kuadrat gitu. Pasti bentuknya pasti bakal kayak gini bentuknya. Udah bakal depannya nggak pakai koefisien sama sekali gitu. Udah tinggal X aja gitu. Pasti bakal kayak gitu. Kayak tinggal lihat belakang, apa yang kuadratnya 16, ya 4 berarti kan. Berarti bakal X plus 4 kuadrat. Min 6 plus 16 berarti 10. Nah, kayak yang tadi aku bilang, nanti kalian ilangin pangkatnya, dengan harga dia tambahin akar. Gitu. Oh iya, ada plus minus ya. Ingat ya, kalau misalnya pangkat kan kalian bisa, misalnya 2 kali 2. Ini kan positif, sama bisa min 2 kali min 2. Makanya ada si plus minus. Karena opsinya bisa 2, bisa min 2 gitu. Terus udah deh, tinggal kalian buka atu-atu. Jadi X plus 4 sama dengan min akar 10. Dan nanti kalian pindahin ruasnya jadi kayak gini. Bisa juga X min 4 min akar 10. Kalau yang plus minus salah. Bisa plus 10. Nanti bakal jadi kayak gini. Gitu guys. Mungkin kalian masih belum boleh dikasih contoh 4 lain? kuadratnya di X plus 4 kuadratnya dari mana, Kak? X plus 4 kuadrat. Ini kalian yang kayak tadi aku bilang. Jadi ini tuh dia kalian faktorisasiin lagi, cuman ini langsung dibikin bentuk kayak gini aja. Karena dia pasti bakal kayak gini bentuknya, pasti kan kayak tadi nih di contohnya udah X plus P kuadrat gitu kan. Pasti dia depannya itu gak usah kalian pikirin lagi koefisiennya, tinggal kalian lihat belakangnya aja. 16 yang berapa kali berapa yang hasilnya 16 gitu. X kuadrat hasilnya 16 berapa? 4 berarti kan. Kalau misalnya kalau pakai contoh angka lain ya. Misalnya kita pakai X kuadrat plus 18X plus 81. Ada yang tahu nggak berarti bentuknya apa? Kok Apa? Enggak. Apa, sorry? 9 bukan, Kak? Ya, 9, benar. Nah, kalian ini nggak usah lihat depannya, nggak usah perhatiin dia tuh, nggak usah perhatiin. Kalau untuk kasus kuadrat sempurna doang ya, buat kuadrat sempurna, karena kalian tinggal lihat belakangnya aja, gitu. Jadi, siapa yang kalau dikaliin 2 kali itu jadi 81. Oke, contoh lain, kalau misalnya nanti ada yang bentuknya gini, X kuadrat plus, berapa sih? 1 gini, 1/4. Oh, jangan plus deh, minus 1/4X kuadrat, terus ininya setengah X. Nah, ini gak ada kuadrat, sorry. Nah, gimana guys? Kalau gini apa berarti X-nya? Nah, kalian langsung aja kayak akarin si 1/4. Akarnya 1/4 berarti kan bisa plus 1/4. Salah. Bisa plus setengah atau min setengah. Iya kan? Setengah kali setengah nih. Setengah dikali setengah berapa? 2 kali 2, 4. 1. Gitu. Jadi kalian diakarin aja gitu. Nah, cuman karena kayak tadi aku dibilang, karena dia minus, berarti pasti minus. Berarti min setengah. Gitu. Kalau untuk ini khusus buat kuadrat sempurna doang ya. Gitu. Kenapa tadi? Sorry. Tengah-tengah Aku mau tanya, Kak. Oke, satu. Siapa dulu nih? Oke, silakan. Kalau misalkan soalnya kayak gini gimana, Kak? Aku tuh bingung nih, Kak. Kayak X kuadrat min 2X min 3 sama dengan 0. X kuadrat min 2X.
min 3 Ya, gini ya. sama dengan 0. Iya. Ini kamu mau bikin bentuk kuadrat sempurna? Iya, Kak. Oke. Kalau buat ini, nih ya, kita ikutin cara tadi ya. 2x, kita pindahin ruas jadi 3. Ini emang kuadrat sempurna tuh angkanya suka jelek-jelek gitu sih. Jadi kayak emang agak hoki-hokian. Oke, kita lanjut lagi. Ditambahin ini ya, lihat ya. Setengah B per A kuadrat. Tambahin ini, jangan lupa. X kuadrat min 2x plus setengah kali B-nya berapa? B-nya 2. Oh iya, benar-benar. Berarti nanti dia setengah kali min 2 per A-nya 1 ya. Ya kan depannya nggak ada nih. Berarti langsung aja. Min 2 kuadrat. Oh, nggak, sorry. Ini kalian jangan tambahin gitu kayak gini deh. Alangkah lebih baik pakai yang ini aja, tambahin sini nih. Sorry. Anak-anak. Kalian berarti masukin kan nanti B-nya min 2, terus 2 kali A-nya. A-nya 1 gitu kan. Kuadratin. Coret-coret 1 kan. Berarti dia min 1 kuadrat. Min 1 kuadrat berapa guys? 1. Yes. Nah, jadi X kuadrat min 2X plus 1. Nah, kita jangan lupain si 3 nih. Kasihan nih dilupain. Ada 3, berarti kan sama ya bentuknya ya? Sama kan ya? Berarti langsung aja tambahin 1. Gitu. Nah, berarti ini ada X kuadrat min 2X plus 1 sama dengan 4. Kayak tadi aku bilang nih, ada yang bisa nggak faktorin langsung kayak tadi? Ini gimana nih bentuknya? Ada yang bisa? 1. Iya, benar. Oh, kurang tepat. Min 1. Ya, karena ada minus ya di sini ya. Ingat ya. Kalau misalnya dia positif gini, baru nanti plus 1. Gitu. Karena dia minus, jadi min 1. Sip. Pintar. Berarti udah ngerti. Nah, berarti nanti kayak yang cara tadi nih, si dia kan langsung diakarin nih. Sisi sini dihilangin pangkatnya. Kita hilangin jadi X min 1. Ini jadi plus minus akar 4. Ya. Berarti di sini X1 sama dengan, untuk X1 berarti X min 1 sama dengan, kita pakai plus dulu ya, akar 4. Berarti X sama dengan 1 plus akar 4. Salah. Iya. Iya benar deh, 1 plus akar 4. Sorry. Kalau buat X2-nya berarti X min 1 min akar 4. Berarti kita jadi X1 min akar 4. Gitu. Berarti X-nya 2-nya ini ya. 1 plus akar 4 sama 1 min akar 4. Gitu. Ya. Oke, Kak. Makasih, Kak. Oke. Ada lagi yang masih gak ngerti atau mau ada soal gitu yang kalian bingung? Kak, maaf, itu kan plus minus. Tapi kok dua-duanya minus itu emang begitu atau gimana? Apanya tuh? Yang plus minus ini? Nggak jadi Kak. Udah ngerti. Oke. Ya, Kak, mau tanya. Ya, Kak, mau kenapa? tanya. Itu kan X kuadrat min 2X plus 1 ya. Nah, itu min 2X-nya kok tiba-tiba jadi min 1 kuadrat. Gimana ya, Kak? Nah, ini kayak tadi difaktorin aja. Kamu kan tadi kan ini kayak di cara faktorisasi ya. Kamu dibikin bentuk kayak gini. Dibikin bentuk 2 perkalian gitu. Jadi kayak si X gitu ya. Ya. Nah, jadi kalau tadi kan kasusnya nanti dia jadinya gini nih. Kayak X min 1 sama X min 1. Cuman karena biar singkat, jadi kalian tulis aja kuadrat gitu. Sama aja kok gitu. Oke? Makasih, Kak. Oke, sip. Oke, ini ada yang Kak itu dapat X2. Ini enggak, ini maksudnya kayak akar yang pertama nih sama akar yang kedua gitu. Oke, ini ada yang ngasih soal. Ini soal terakhir ya, nanti kita abis ini lanjut ke pembahasan soal, terus jam 5 kerjain quizzes. Bentar deh, kalian ada mau screenshot dulu nggak ini? Misalnya tadi soal temen, aku tadi ada yang mau screenshot. Silahkan screenshot kalau mau.
Kak, itu akar 4-nya nggak disederhanain jadi 2. Oh iya, bisa ya? Iya, benar-benar. Bisa disederhanain jadi 2 nih. Bisa. Jadi 1 plus 2 berarti 3. Ya kan? Ini juga bisa jadi 1 min 2. Berarti min 1. Nah, tuh, teman kalian pintar tuh. Berarti kayak gini ya. Sebenarnya akarnya ada 3 sama min 1. Gitu, guys. Oke, makasih udah ingetin. Maaf ya, aku harus hari ini kayaknya lagi agak nge-fly gitu. Oke, aku coret. Biar kita bisa kerja yang lain. Lah, kok nggak hapus? Kak, mau tanya, Kak. Iya. Itu X min 2, X kuadrat min 2X plus 1 sama dengan 3 tambah 1, itu 3-nya dari mana ya, Kak? Oh, tadi kita pakai ngerjain yang ini. 3-nya itu kan, nih, tadi kan bentuk awal kayak gini ya. X kuadrat min 2X min 3. Nah, terus kalian pindahin ruas ke sini, 3. Nah, tadi tuh 1-nya itu tambahin ini. Tambahin ini. Plus 1 ini sama plus 1 ini. Plus 1-nya dapat dari mana? Nah, ini kayak yang tadi aku kasih tahu caranya. Kayak ditambahin B per 2A kuadrat gitu. Jadi emang bentuknya kayak gini. Kayak emang pakai rumus sih kayak gini jalannya. Oh ya, berarti dengan ininya kuadrat, kalau kalian si kuadrat sempurna ini belakangnya harus positif. Kalau udah mau dibentuk, mau diakarin harus positif ya. Gak bisa negatif. Karena kan kalau tidak, kayak aku bilang, kalau negatif itu pasti plus sama minus akarnya. Jadi nggak bisa dibikin bentuk kuadrat. Oke. Bentar ya. Oke, ada yang minta. Ini tadi 3x kuadrat. Ada 3x kuadrat plus 12x min 3. 3x kuadrat plus 12x min 36. Kemudian 0. Kita pakai cara kuadrat sempurna ya. Oke, first of all, kalian nyadar nggak ini semua kelipatan 3? 3x 12 min 36. Kita langsung aja nih, kita bagi jadi 3. Peng. Nah, langsung jadi x kuadrat plus 12 bagi 3, 4x min 36 bagi 3 berapa 12. Nah, kelihatan kan nih patternnya? Kalau misalnya nggak paham, kalian nanti rewatch aja ya, soalnya ini waktunya agak tinggal dikit lagi. Sorry. Kalau kalian mau pakai faktorisasi biasa, langsung kayak tadi cara aku, ini kan 1 kali 1, 12 bisa 6 kali 2, bisa 3 kali. 3 kali 4, bisa juga 12 kali 1. Langsung coba aja ya, 6 kali 2, ini 6, ini 2. Kalau ini minus, berarti kan salah satu plus, salah satu minus, gitu ya. Kalau kita cara minusnya di sini, min 6 coba, 1 dikali min 6. 1 dikali 2, 2 plus 2. Tuh, berarti min 4. Oke, ini angkanya negatif. Berarti kurang tepat minusnya ya. Kalau misal angkanya udah benar tapi negatif, berarti kalian tinggal tukar aja posisi minusnya. Tuh. Jadi, coba kita coba minusnya di 2. 2 dikali 1, min 2. 1 dikali 6, plus 6 kan. Nah, 6 kurang 2 berapa? 4. Nah, sama kan? Nah, jadi kita dapat ini antara x plus 6 sama ini x min 2. Tuh, berarti kita dapat x-nya sama dengan min 6 sama x-nya min 2, gitu ya. X-nya 2. Nah, ini kalau kamu pakai faktorisasi. Kalau pakai kuadrat sempurna gimana, Kak? Kita bikin lagi. Kalau kalian mau foto dulu, bentar. Nih ya, silahkan kalau mau foto. Oke, aku hapus ya. Kak, itu soalnya bisa pakai rumus ABC juga nggak? Bisa. Rumus ABC itu malah paling kamu bisa gunain buat semuanya gitu. Jadi kita coba pakai rumus ABC juga ya. Kak, bukannya itu hasilnya negatif 6 ya? Ya, jadi ini kehapus kayak tanda tadi. Min 6.
Benar-benar min 6 kok. Oke. Nah, kalau misalnya kita pakai kuadrat sempurna, langsung aja ya udah dibagi 3, x kuadrat plus 4x min 9 sama dengan 0. Nah, kalau dibikin kuadrat sempurna kayak tadi, kita pindahin ruasnya dulu, si 9. Ya kan? Nah, terus kita pakai yang tadi bentuk ini, B per 2A kuadrat. Yang lalu masukin di kedua ruas. X tambah 4X tambah. B-nya berapa guys? B-nya 4. 2 kali A-nya berapa? 1 kan? Kita kuadratin gitu. Berarti ini coret-coret 2. 2 dikuadratin berapa? 4. Nah, berarti di sini kita tambahin 4. Sama 9 tambah 4 gitu. Apa? 4 ditambah 9 tambah 4 berapa? 13. Nah, ini ada yang tahu nggak guys? Kita bakal naruh apa di sini? Ini positif. 22 plus 2. Yes, benar, plus 2. Plus 2 kuadrat sama dengan 13. Benci pisang aja lo paling. Ya kapak-kapak benci pisang. Waduh, bentar nih. Kok angkanya agak beda. Aku salah di mana nih? Oh, 36 bagi 3, 12. Itu kan, salah. 36 bagi 3, 12. Ini harus 16 ya. Oke. Nah, berarti X plus kuadrat. Nah, kita kayak tadi kita akarin. Jadi X plus 2 plus minus akar 16. Nah, kalau misalnya X satunya bisa jadi mungkin kayak tadi ya, kalau misalnya ini udah bentuk roda akar dan bentukan akarin langsung aja dibikin jadi biasa. Jadi akar 16 kan 4 ya. Jadi bisa 4 gitu. Jadi X satunya bisa X plus 2 sama dengan 4. Berarti X 4 min 2 sama dengan 2. Nih, ini X1. Terus kalau X2-nya X plus 2 min 6. Min 6, min 4. Terus X sama dengan min 4, min 2. Min 6. Sama ya, kayak tadi ya, angkanya ya. Akarnya, 2 sama min 6. Nah, sebenarnya ini beda cara, cuman hasilnya bakal sama. Oke. Ini ada yang mau foto dulu mungkin bentar. Sebelum aku hapus lagi. Udah Kak, udah di SS. Oke, sip. Kalau misalnya yang terakhir ya, pakai rumus B kuadrat singkat aja. Jadi kalau kalian ada yang kurang paham, nanti bisa ditanyain di grup yang di Telegram ya. Soalnya ini kita waktunya nggak banyak. Cuma 1,5 jam itu nggak cukup buat belajar. Oke, kita langsung masuk pakai rumus ABC. Jadi gimana? Min B plus minus. Aduh, maaf ya, aku nyanyi. Tapi ini benar-benar, itu tahu lagunya. Min B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi 2A. Nah, langsung kita masukin ke rumus ini. Kita tahu di sini A-nya berapa? 1, B-nya 4, C-nya min 12. Ingat ya. Minusnya jangan lupa di bawah, guys. Tuh. Min B berapa? Min 4 berarti nih. Plus minus. B kuadrat berarti 4 kuadrat. Min 4 kali A. A berapa? 1. C-nya berapa? 4. Oke. Terus kita per... C-nya itu, Kak, C-nya min 12, Kak. Oh iya. Ya Allah, tuh kan. Oke, makasih udah ngingetin. Kenapa min 2 ya? Min 12 per 2 kali A-nya 1. Gitu ya. Terus nanti tinggal dihitung. Akar 4 kuadrat itu 36. Min 4 dikali min 12. Berarti plus 48 ya. Makasih ya tadi udah ngingetin. Terus 2. 36 tambah 48 berapa? 41. 64 ya. Berarti min 4 tambah akar 64. 8. Oke, ya bisa langsung ya jadi 8 ya. Min 4 plus minus 8 per 2. 4 kuadrat 16, Kak. Kenapa?
Iya Kak, 4 itu kuadrat 4 15. pangkat 2, 16 bukan 3. Oh iya. Ya Allah, sorry banget. Aku lagi. Aduh, gimana Oke. tuh Kak? Tapi sama aja kan ya, digabungin 4 gak sih? Lagi mikirin sesuatu ya. Iya, maaf lagi nggak fokus ya. Bener kan ya? 2. Ya. Sorry ya guys, maaf banget untuk kalian pinter. Lebih pinter daripada aku. Oke, tapi tetap 4 ya di sini ya. Jadi kita min 4 plus minus 8 akar 2. X1-nya min 4 plus 8 per 2. 8 kurang 4, 4. 4 per 2, 2. Oke. Untuk X2, min 4, min 8 per 2. Min 4, min 8 berapa? Min 12 ya. Per 2. Jadi min 6. Nah, sama kan kayak tadi kan. Gitu guys. Jadi sebenarnya ketiga cara tadi tuh bakal hasilnya sama. Cuman emang tergantung preferensi kalian aja. Kalian bakal lebih nyaman ngerjain yang mana gitu. Kalau emang lebih suka silang-silang, pakai yang tadi faktorisasi. Kalau emang suka pakai rumus ABC gitu. Oke. Ini karena kenapa? Kalau misalkan tinggi itu mengenai matematika atau apapun itu boleh tanya ke kakak kan? Boleh. Kalau misalnya kalian mau tanya di grup Telegram aja ya, soalnya biar kalian bisa teman-temannya lihat juga gitu. Karena aku takutnya ini. Nah, oke. Wah, udah jam segini ya, guys. Oke, segini dulu deh. Nah, sebenarnya jadi ada yang namanya determinan. Mungkin kalian udah tahu ya, determinan. Determinan itu kayak yang tadi aku bilang, ini tuh penting. Nah, karena determinan adalah bagian dari rumus ABC. Ini yang di dalam akarnya, ini adalah determinan. Si B kuadrat min 4AC itu determinan. Gitu. Determinan atau diskriminan? Sama. Diskriminan sama aja sih jatuhnya. Aku nggak tahu juga sih yang benar yang mana, cuman pokoknya D lah, D gitu. Sama diskriminan sama determinan. Ya. Tergantung guru kalian sih nyebutnya apa. D apa gitu. B kuadrat min 4AC gitu. Oke, ini pasti kayak gini ya. Nah, kalian sebenarnya kalau misalnya males gitu kayak nyari, soalnya kadang tuh kan suka ada akar yang nggak real ya. Kayak misalnya akarnya tuh nggak, kalian udah cari-cari nggak ada akarnya. Kalian sebenarnya bisa ngetes pakai determinan ini dulu. Kalau misalnya dia lebih besar dari 0, dia pasti akan punya 2 akar. 2 akar real ya. 2 akar real. Kalau misalnya sama dengan 0, dia bakal punya akar kembar. Tetap 2, cuman akarnya kembar gitu. Kalau misalnya dia kurang dari 0, berarti dia nggak punya akar atau imajiner. Gitu. Contoh ya, kita masukin untuk persamaan yang tadi nih. Persamaan si... Aduh, agak mulai. Sorry. Kenapa ini lagi ya? Oke, kita bisa masukin persamaan. Kenapa? X kuadrat plus 4X plus 4 ya. Coba kita masukin ke diskriminan. Kalau kita masukin ke diskriminan, A-nya 1, oh my god. Halo. Kak. Bentar ya, aku coba keluar terus masuk lagi ya. Ini kayaknya bentar ya.